Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwana Santri Amalia dengan NIM 17154 dari kelas B. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Adapun aspek yang dibahas yaitu definisi senyawa fenolik dan flavonoid, kedua klasifikasi senyawa fenolik dan flavonoid, ketiga identifikasi senyawa fenolik dan flavonoid, keempat, gambaran proses biosintesis senyawa fenolik dan flavonoid. Bagian pertama yaitu definisi senyawa fenolik dan flavonoid. Senyawa fenolik adalah metabolit sekunder yang tersebar luas di seluruh kingdom tumbuhan. Senyawa fenolik memberikan rasa unik, rasa dan sifat meningkatkan kesehatan yang ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan. Untuk senyawa flavonoid, yaitu metabolit sekunder dari tumbuhan dengan struktur polifenol, mereka disintesis oleh jalur polipropanoid dan komponen awal adalah molekul fenilanin. Flavonoid terkenal dengan aktivitas antioksidannya. Bagian kedua yaitu klasifikasi senyawa fenolik dan flavonoid. Berikut adalah klasifikasi dari senyawa flavonoid. Yang pertama ada flavon, yang kedua isoflavon, ketiga antosianidin, keempat flavonol, kelima flavanon, dan yang terakhir ada flava-3-ols. Untuk klasifikasi senyawa fenolik dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu fenol sederhana dan polifenol. Fenol sederhana terdiri dari dua kelompok senyawa, yaitu kelompok asam fenolkoumarin. Senyawa-senyawa yang termasuk asam fenolat adalah asam hidroksinamat dan asam hidroksibenzoat. Sedangkan yang tergolong koumarin adalah psoralen, skopaletin, dan eskuletin. Bagian ketiga yaitu identifikasi senyawa fenolik dan flavonoid. Berikut identifikasi senyawa fenolik. Yang pertama itu menggunakan kromatografi lapis tipis, yang dimana dapat digunakan untuk memonitor pergerakan reaksi, mengidentifikasi senyawa yang terdapat di dalam campuran bahan, dan menentukan kemurnian bahan. Yang kedua ada kromatografi kertas, yaitu metode analitik yang digunakan untuk memisahkan zat atau bahan kimia yang berwarna, terutama pigmen. Yang terakhir spektrometer UV vis, yaitu alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Dan juga bisa digunakan dalam menganalisa suatu senyawa kimia. Berikut identifikasi senyawa flavonoid dilakukan dengan metode 1. Menggunakan spektrometer ultraviolet cahaya tampak. Yang kedua menggunakan FTIR atau disebut spektrum inframerah, mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis. Yang keempat, gambaran proses biosintesis senyawa fenolik dan flavonoid. Adapun biosintesis senyawa fenolik yaitu pertama, biosintesis senyawa fenolik sebagian besar terjadi di sitoplasma dan diawali melalui jalur skimet. Yang kedua, asam 3-dehidroksikimat merupakan produk antara jalur skimat dari substrat karbohidrat yang penting dalam biosintesis senyawa fenolik. Yang ketiga, asam gelat sebagai contoh disintesis dari asam 3-dehidroksikimat. Asam galat kemudian dapat diubah menjadi beta-glukalin.
Untuk biosintesis senyawa flavonoid, yaitu proses biosintesis senyawa flavonoid ini terdiri dari dua jalur, yaitu yang pertama jalur poliketida dan jalur fenilpropanoid. Jalur poliketida ini merupakan serangkaian reaksi kondensasi dari 3 unit asetat atau malonat, sedangkan jalur fenilpropanoid atau disebut jalur sikimat. Demikian hasil dari presentasi saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.